Halo semuanya, welcome back to my video. Kenalin, saya Almira Soraya, NIM 2308060003, kelas Farmasi 3A. Nah, di sesi statistika yang ketujuh ini, Almira mau share video tentang analisis data menggunakan uji regresi linear ganda. Nah, contoh kasusnya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan bayi. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada 50 data SPSS ibu dan bayi. Untuk analisis data regresi linear ganda ini tuh memiliki beberapa tahap. Dengan tahap pertamanya yaitu pemodelan seleksi bivariat. Yang pertama, bivariat uji korelasi dengan variabel numerik. Nah, dari menu utama ini kita klik analyze, kemudian pilih correlate dan klik bivariat. Nah, pada kotak variabel ini kita masukkan variabel-variabel yang numerik seperti umur ibu, berat badan ibu, kadar HB1, dan berat badan bayi. Setelah itu kita klik OK dan akan muncul hasil data seperti ini, teman-teman. Jadi, dari tabel correlation ini, kita dapat mengetahui nilai p-value umur ibu itu sebesar 0,775, p-value berat badan ibu sebesar 0,0005, dan p-value kadar HB1 sebesar 0,166. Nah, syarat untuk melanjutkan ke pemodelan multivariat yaitu jika kurang dari 0,25 maka tidak dapat dilanjutkan ke pemodelan multivariat. Tapi karena secara substansi BB ibu merupakan faktor yang sangat penting, maka variabel BB ibu tetap dilanjutkan dalam analisis multivariat. Nah, untuk pemodelan bivariat yang kedua menggunakan variabel kategorik dengan analisis bivariat uji T. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih compare mean. Setelah itu, klik independent sample t-test. Nah, untuk kotak tes variabelnya kita masukkan variabel berat badan bayi. Kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan variabel status menyusui. Kemudian pilih option define group. Nah, untuk grup satunya kita ganti dengan angka 0 yang artinya non-eksklusif. Dan untuk grup 2 kita ganti dengan angka 1 yang artinya eksklusif. Setelah itu klik continue dan OK. Nah, dan ini hasil datanya, teman-teman. Jadi, untuk hasil analisis perilaku menyusui dengan berat badan bayi didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,593, di mana nilai p-value ini lebih besar dari 0,25, maka dapat dilanjutkan ke pemodelan multivariat. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu pemodelan multivariat. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih submenu regression, setelah itu klik linear. Nah, untuk kotak dependen ini teman-teman kita masukkan variabel berat badan bayi. Kemudian untuk kotak independen ini kita masukkan data variabel yang sudah kita dapatkan pada uji seleksi bivariat, yaitu umur ibu, berat badan ibu, kadar HB pertama, dan status menyusui. Kemudian beralih ke metode ini kita pilih enter. Setelah itu klik OK. Dan ini hasil tampilan datanya, teman-teman. Nah, dari kotak model summary ini didapatkan nilai R-square-nya itu sebesar 0,469, yang artinya keempat variabel independen dapat menjelaskan variabel berat bayi sebesar 46,9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, dari hasil uji statistik dengan melihat tabel ANOVA ini didapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,001,
yang artinya persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Namun, prinsip pemodelan harus yang sederhana variabelnya, sehingga masing-masing variabel independen perlu dicek nilai p-value-nya. Nah, untuk variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 akan dikeluarkan dari model. Kemudian, untuk tahap terakhir dari uji regresi linear ganda yaitu uji asumsi. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita klik Analyze. Setelah itu, kita klik submenu Regression dan pilih Linear. Nah, untuk kotak dependennya kita masukkan variabel berat badan bayi. Kemudian untuk kotak independen, block 1 of 1-nya kita masukkan variabel umur ibu, berat badan ibu, status menyusui, dan kadar Hb1. Kemudian kita beralih ke option statistik. Kita klik pilihan Collinearity Diagnostic dan Covariance Matrix. Kemudian untuk residualnya kita klik pilihan Darwin-Watson. Setelah itu continue. Selanjutnya kita klik option plot. Kemudian untuk kotak Y ini kita masukkan Srecit. Dan untuk kotak X-nya kita masukkan Zipred. Pada standar DZ residual plotnya kita klik pilihan histogram dan normal probability. Setelah itu klik continue dan OK. Maka hasilnya akan tampak seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan uji asumsi eksistensi, di mana asumsi dapat terpenuhi apabila residualnya itu menunjukkan adanya min yang mendekati nilai 0 dan adanya sebaran. Nah, dari hasil analisis pada tabel residual statistik ini didapatkan nilai min dari residualnya itu sebesar 0,000 dengan standar deviasinya itu 425,877. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi eksistensinya itu terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi independensi dengan melihat tabel model summary. Nah, untuk mengetahui asumsi ini dengan melihat angka Darwin-Watson-nya. Bila nilai Darwin-nya itu sebesar -2 sampai dengan +2, berarti asumsinya itu terpenuhi. Dan bila nilai Darwin-nya kurang dari -2 atau lebih dari +2, berarti asumsinya tidak terpenuhi. Nah, dari hasil uji ini didapatkan koefisien nilai Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,913 yang berarti asumsinya itu terpenuhi. Uji selanjutnya yaitu uji asumsi linearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel ANOVA. Nah, untuk mengetahui asumsi linearitas ini dapat diketahui dari uji ANOVA bila hasil p-value-nya itu kurang dari nilai alfa. Di sini nilai alfanya itu diketahui sebesar 0,05, maka asumsinya itu terpenuhi. Nah, dari tabel ANOVA tersebut didapatkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,0005 yang berarti asumsinya itu terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi homoscedasty dengan melihat pola yang tersebar pada bagian berikut. Nah, pada data tersebut ternyata polanya menyebar rata di sekitar diagonal 0, maka asumsi homoscedasty-nya terpenuhi. Selanjutnya, ada uji asumsi normalitas, di mana apabila datanya menyebar secara linier atau lurus pada garis diagonal yang pada bagian ini teman-teman, maka asumsinya itu terpenuhi. Nah, dari data ini dapat kita lihat penyebarannya secara linier atau mengikuti garis diagonal, sehingga asumsi normalitasnya terpenuhi.